Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya RSC Channel. Kita akan belajar kembali tentang Information Technology Service Management atau yang kita kenal sebagai manajemen layanan teknologi informasi. Dengan topik kita hari ini adalah bagaimana kita memahami tentang studi kasus yang berkaitan dengan siklus hidup layanan teknologi informasi, atau yang kita coba untuk pelajari sekitar ada 2 studi kasus. Tetap bersama saya, RSC Channel, untuk Information Technology Service Management, manajemen layanan teknologi informasi, part 6. Nah, studi kasus yang pertama kita bisa melihat bahwa kita memahami tentang siklus hidup yang layanan teknologi informasi yang berkaitan dengan atau pendekatannya itu hampir sama dengan pembuatan gedung. Nah, bagaimana sih kita bisa melihat siklus hidup layanan TI itu mirip dengan pembangunan gedung? Nah, kita bisa melihat di bagian berikutnya, yaitu, bagaimana kita bisa melihat yang pertama di sini, tahapan-tahapan siklus hidup layanan teknologi informasi dapat juga dianalogikan seperti tahapan pembuatan rumah, rekan-rekan. Nah, layaknya membangun rumah, layanan strategi adalah tahapan manakala kita sebagai pemilik rumah itu menentukan konsep rumah yang akan kita bangun. Jadi, yang dimaksud di sini adalah apa fungsi utama rumah yang akan kita bangun tersebut. Kemudian yang kedua, apakah hanya untuk keluarga kita sendiri ataukah untuk acara-acara sosial. Yang tiga mungkin, bagaimana gaya rumah yang akan kita buat. Apakah modern, apakah minimalis, apakah mewah, bergaya Jawa atau Eropa kah? Yang keempat, ruangan-ruangan apa saja yang kita butuhkan? Berapa anggaran yang kita punya untuk alokasi anggaran tersebut untuk pembangunan rumah. Nah, itu adalah langkah-langkah yang ada di layanan strategi. Dan begitu juga jikalau kita berbicara tentang bagaimana menyiasati keterbatasan anggaran terhadap kebutuhan ruangan, misalnya dengan desain rumah, berkembang, dan lain-lain. Jadi berkaitan dengan budgeting, rekan-rekan. Nah, itu adalah termasuk layanan strategi. Kalau kita menganalogikan dalam pembangunan rumah di dalam domain, salah satu domain layanan strategi, yaitu domain yang kita bisa gunakan menganalogikannya itu tersebut. Nah, bagaimana dengan contoh dalam domain layanan strategi yang kita bisa lihat di sini. Dalam membuat produk layanan strategi, konteks ini adalah detail dari blueprint rumah kita saat mencakup gambar blueprint rekan-rekan, pondasi, blueprint atap, blueprint jaringan listrik, rencana ruangan, dan hal-hal lain yang akan dibangun di tahap ini. Nah, bagaimana kita bisa melihat di model yang mungkin langkah selanjutnya, yaitu langkah tahapan layanan desain, yaitu di mana tahapan saat kita mulai membuat perencanaan detail ruangan-ruangan yang harus jadi pada tahun ini atau saat itu. Kemudian ruangan apa saja yang akan kita buat, kemudian luas masing-masing ruangan itu berapa meter persegi, apa material bangunan yang akan digunakan, siapa kontraktor yang akan membangun rumah tersebut, kapan harus selesai dalam pembuatan rumah tersebut dan dihuni di tanggal kapan. Nah, apakah ruangan baru cocok dengan ruangan yang sudah ada? Yaitu bisa juga termasuk dalam layanan desain kalau kita analogikan sebagai salah satu domain di manajemen layanan teknologi informasi atau ITL yang kita pakai sebagai toolsnya. Nah, di tahap service design, ini pemilik rumah mulai membuat kontrak dengan kontraktor rumah, kontrak harga dengan toko bangunan, dan membuat gambar di style desain ruangan. Nah, itu yang dimaksud dengan layanan desain. Bagaimana kalau kita membahas tentang layanan transisi dalam pembangunan rumah? Itu seperti apa, rekan-rekan? Nah, di dalam tahapan layanan transisi itu, saat proses pembangunan kita dimulai, maka membeli material, mengawasi pembangunan rumah, dan kontraktor mulai menjalankan proyek pembangunan, sehingga rumah selesai, dibangun, dan diserah terimakan pada kita sebagai penghuni. Nah, itu adalah tahap di mana analogika pembuatan rumah itu dianalogikan sebagai tahapan dari domain ITIL, yaitu domain layanan transisi. Nah, bagaimana kalau analogi untuk contoh domain layanan operasi dalam pembangunan rumah? Di sini kita bisa melihat saat rumah sudah kita tempati, rekan-rekan.
dan kita mulai menemukan permasalahan-permasalahan rumah kita, seperti genteng bocor, kemudian lampunya mati atau bohlamnya sudah rusak, atau air mampet. Kemudian saat itu kita mengatasinya dengan menelpon kontraktor apabila rumah itu dalam kondisi yang kurang baik. Nah, ini rekan-rekan, itu adalah tahapan yang dianalogikan. Contoh adalah saat pembangunan rumah itu dianalogikan sama seperti di domain layanan operasi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui contoh untuk domain layanan tingkat berkelanjutan? Nah, di dalam contoh langkah layanan berkelanjutan ini, yaitu pada saat posisinya kita mulai mengevaluasi rumah kita, rekan-rekan. Misalnya apa? Kita mulai berpikir membangun satu ruangan baru karena ruangan rumah dirasa tidak mencukupi lagi atau menambah lantai rumah dan lain-lain. Itu berkaitan dengan kalau sebuah keluarga sederhana, keluarga kecil baru saja menikah, maka setelah ada proses berapa bulan maka muncullah bayi yang hasil dari pernikahan mereka, mungkin bisa 2, bisa 3, maka mau tidak mau perlu dibuatkan kamar ruangan lagi untuk tempat tinggal. Apakah dia naik ke atas dalam bentuk sebuah rumah bertingkat ataukah diperlebar. Nah, ini maksudnya dari contoh-contoh yang analogi pembuatan rumah yang disamakan atau dianalogikan sama dengan contoh domain yang ada di ADAL. Nah, bagaimana dengan contoh studi kasus yang kedua, rekan-rekan? Nah, studi kasus yang kedua ini berkaitan atau berkolaborasi bagaimana siklus hidup layanan TI dapat dianalogikan dengan proyek pembuatan software. Nah, itu langsung kepada kita sebagai seorang yang memahami tentang software perangkat lunak atau pembuatan perangkat lunak. Nah, kita akan mencoba untuk memahaminya satu persatu, rekan-rekan. Di sini, siklus hidup layanan teknologi informasi dapat dianalogikan dengan proyek pembuatan software, yaitu tahapan-tahapan siklus hidup layanan TI dapat juga dianalogikan dengan tahapan-tahapan proyek pembuatan perangkat lunak. Di antaranya, yang pertama, ada tahapan kasus bisnis dan inisiasi proyek. Nah, kasus bisnis dan inisiasi proyek itu umumnya sebuah proyek pengembangan software diawali dengan analisis biaya dan keuntungan dari sebuah software baru atau pengubahan sebuah software yang sudah ada, rekan-rekan. Analisis biaya dan keuntungan ini itu memicu dimulainya sebuah proyek pengembangan dan software. Nah, aktivitas ini terjadi dalam siklus hidup layanan teknologi informasi pada tahapan servis strategi. Nah, itu kalau kita mencoba untuk melihat contoh kalau domain layanan strategi itu dalam pembuatan software di mana? Ya, tentu saja di bagian kasus bisnis dan inisiasi proyek. Di situ ada analisis biaya, keuntungan, kemudian atau mungkin perubahan sedikit-sedikit. Nah, itu yang termasuk dalam domain layanan strategi. Nah, kemudian kita melihat dari yang di sini yaitu permintaan gabungan analisis, yaitu termasuk tahapan yang apa? Nah, di tahapan ini adalah tahapan mengidentifikasi dan menganalisis detail kebutuhan software baru atau perubahan sebuah software. Aktivitas-aktivitas yang terjadi pada tahapan service design. Nah, disinilah adalah contoh untuk analogikan pada domain ITIL, yaitu domain service design, yaitu bagaimana ada persyaratan penggabungan dan analisisnya, yaitu adalah salah satu atau bagian dari contoh service design, yaitu kita diminta untuk menganalisis data kebutuhan software yang baru atau mungkin juga perubahan sebuah software. Nah, bagaimana dengan desain dan yang lain? Nah, di antara desain ini juga tetap termasuk dalam domain service design, rekan-rekan. Karena service design itu di sini desain membuat sebuah detail rancangan software sesuai dengan kebutuhan target pengguna. Aktivitas ini terdapat pada tahapan apa, rekan-rekan? Service design. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh untuk tahapan domain service transisi kalau dianalogikan ke sana? Yaitu pada saat pembuatan software itu adalah tahapan build atau membangun. Tahapan ini kita bisa memulai membangun atau membuat software, rekan-rekan, dari mulai membeli, men-setup perangkat keras, server, ya, jaringan, dan menulis program perangkat keras, perangkat lunak yang kita akan lakukan. Nah, dalam pembuatan build inilah itu termasuk dalam tahapan service transisi, rekan-rekan. Nah, bagaimana kita bisa melihat contoh untuk yang ada di sini, yaitu
tes, pengujian. Nah, di dalam tes ini itu adalah sangat penting rekan-rekan, di mana software dan sistem yang selesai kita bangun penting untuk diuji terlebih dahulu untuk memastikan sebuah sistem baru sesuai dengan kebutuhan bisnis, bekerja sesuai dengan harapan kita, dan dapat didukung. Nah, ini juga termasuk dalam tahapan service transisi rekan-rekan. Jadi, selain build, juga pengujian. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh yang lain yang bisa dianalogikan kepada domain-domain ITIL? Kita melihat di bagian yang ini. Nah, contoh untuk domain transisi stage dalam pembuatan software adalah implementasi atau pembentukan atau pelakuan. Nah, implementasi sistem baru atau yang termodifikasi ke lingkungan operasional sebenarnya itu termasuk bagian dari contoh kalau kita analogikan ke ITIL Domain Service Transisi. Nah, bagaimana dengan delivering dan supportnya? Nah, di dalam tahapan delivering dan supportnya pendukungnya ini, disinilah kita bisa menunjukkan termasuk dalam tahap layanan operasi. Di sini kita bisa baca, kita artikan, pada tahapan ini sistem informasi baru termodifikasi telah benar-benar berjalan dan digunakan dalam operasional sehari-hari rekan-rekan. Departemen Telekomunikasi harus memastikan bahwa senantiasa berjalan dengan baik dan memperbaiki tiap kali terdapat masalah. Dan ini adalah tahapan atau contoh dari tahapan domain service operasi. Dan bagaimana dengan improve-nya? Yang improve inilah yang kita masukkan sebagai contoh dalam tahapan domain layanan atau domain peningkatan layanan berkelanjutan, yaitu improve. Artinya improve di sini adalah suatu sistem informasi beroperasi beberapa lama dilakukan evaluasi rekan-rekan dan optimalisasi atau peningkatan layanan. Nah, itulah contoh-contoh yang mungkin perlu kita pahami. Nah, kita akan melihat dari ITIL proses rekan-rekan. Nah, dari keseluruhan contoh-contoh studi kasus yang pertama dan kedua itu akan kita review lagi bahwa tools yang kita gunakan dalam ITIL proses ini adalah tools ITIL versi yang ketiga rekan-rekan dan versi ITIL versi 3 di tahun 2011. Di situ kita bisa melihat dimulai dari langkah pertama adalah layanan strategi. Di situ kita bisa melihat bahwa layanan strategi itu berisi item-item yang berkaitan dengan bisnis, hubungan bisnis, pengelolaan hubungan bisnis. Kemudian kedua adalah bagaimana melakukan pengelolaan finansial untuk sebuah layanan TI. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan portofolio layanan. Yang keempat adalah strategi untuk layanan TI. Kemudian yang kelima pengelolaan dari permintaan. Itu adalah bagian-bagian variabel dari layanan strategi rekan-rekan. Kita juga telah belajar tentang bagian-bagian dari layanan desain. Jadi di layanan desain ini ada beberapa item variabel, ada 8 layanan yang mungkin nanti bisa kita perlu untuk fokuskan di dalam domain layanan desain. Yang pertama adalah koordinasi desain, yang kedua adalah manajemen untuk data dan layanan, yang ketiga adalah layanan pengelolaan manajemen tingkat layanan, yang keempat adalah manajemen untuk layanan IT, TI, kemudian dan berkelanjutan. Kemudian yang kelima adalah manajemen supply, yang keenam adalah manajemen ketersediaan, yang ketujuh adalah manajemen kapasitas, yang kedelapan adalah manajemen layanan TI. Nah, langkah berikutnya menuju ke domain layanan transisi. Di dalam domain layanan transisi ini ada beberapa variabel, itemnya ada 7 rekan-rekan. Akan saya jelaskan di sini atau sebutkan satu persatu, yaitu transformasi, perencanaan, dan supporternya atau pendukungnya. Nah, yang kedua adalah manajemen perubahan, yang ketiga adalah evaluasi perubahan, yang keempat adalah validasi layanan dan pengujian, yang kelima adalah manajemen aset dan layanan konfigurasi, yang keenam adalah manajemen rilis dan deployment. Yang ketujuh adalah manajemen pengetahuan. Nah, setelah kita melakukan domain layanan transisi, maka langkah berikutnya adalah melakukan domain layanan operasional. Dalam melakukan domain layanan operasional ini, kita bisa melihat ada 6 item, di antaranya adalah proses manajemen event, kemudian proses manajemen insidennya,
Kemudian yang ketiga, proses pemenuhan permintaan, pertanyaan. Kemudian yang keempat adalah proses manajemen akses. Yang kelima adalah proses manajemen masalah. Nah, setelah kita bisa melakukan atau meneliti domain sertifikat profesional, maka semuanya dilingkup atau diselubungi oleh suatu domain yang terakhir, yaitu domain peningkatan layanan berkelanjutan. Di dalam domain peningkatan layanan berkelanjutan, di sini kita bisa melihat ada 7 langkah. Yang pertama adalah identifikasi pendekatan untuk peningkatan. Yang kedua, menyatakan apa yang akan Anda pastikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penggabungan data, yang keempat adalah pemrosesan data, yang kelima adalah analisis data dan informasi, yang keenam menyatakan dan mempergunakan informasi yang sudah ada, dan yang ketujuh adalah melakukan koreksi dan aktivitas perbaikan. Nah, di sini adalah bentuk ITIL yang nantinya digunakan dalam penelitian kita nantinya, yaitu jurnal makalah. Nah, bagaimana kelanjutannya dari proses utama dan TTI? Yang tadi sudah dijelaskan, awal pertama adalah di layanan strategi, kemudian di layanan desain, kemudian masuk ke layanan transisi, kemudian layanan operasional, dan itu diselubungi oleh layanan peningkatan layanan berkelanjutan. Nah, kiranya apa yang telah kita pelajari saat ini rekan-rekan, itu nantinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dalam suasana yang apapun. Kesehatan jauh lebih penting dari apa yang kita duga. Kemudian tetap belajar, semangat untuk bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam melakukan pembentukan sebuah analisis data. Dan di sini kita sudah selesai dalam pertemuan part yang ke-6. Kiranya apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bermanfaat bagi orang lain. Sehingga jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share video ini, dan berikan komen-komen yang nantinya mungkin bisa memberikan masukan berupa pertanyaan, apakah yang bisa kalian ingin tanyakan, tapi semuanya dalam bentuk pertanyaan positif, komen yang positif untuk peningkatan dari channel ini, yaitu RSD Channel. Oke, tidak lupa saya ucapkan terima kasih rekan-rekan. Sampai jumpa di pertemuan RSD Channel part yang ke-7 untuk MLTI atau Information Technology Service Management atau manajemen layanan teknologi informasi, sehingga kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ITSM, MLTI, Information Technology Management, Service Management, manajemen layanan teknologi informasi part 7.